Oke, baik. Jadi saya ulangi lagi. Jadi untuk yang bab 4 ini, masih kita mulai masuk bab 4, kita bagi dua ya. Yang sebenarnya harusnya sih kalau ternyata menjadi sependek ini bisa kita jadikan satu ya dengan yang di minggu depan. Jadi untuk yang minggu ini itu kita ke apa namanya hasil, penulisan hasil. Kemudian yang kedua adalah penulisan pembahasan. Ada beberapa model sebenarnya ya, tapi di UIN itu kita menganut model hasil kemudian pembahasan. Jadi hasil dulu ditampilkan hasil-hasilnya, baru setelah itu adalah membahas apa hasilnya. Yang model yang kedua adalah bentuknya adalah hasil bahas, kemudian setelah itu hasil bahas, setelah itu hasil bahas. Jadi istilahnya apa ya, dijadikan satu gitu. Nah kalau di model yang hasil dan pembahasan, jadi kita tuliskan dulu semua hasilnya, setelah itu dibahas. Apa bedanya hasil dan pembahasan? Nanti kita lihat di sesi yang presenter berikutnya ya. Nah untuk sesi kali ini sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa model yang ditampilkan pembahasan ini digunakan untuk jenis penelitian kuantitatif aja. Nah untuk penelitian kualitatif ya tidak seperti itu. Begitu juga kalau misalkan mau pakai PTK atau mau pakai R&D. Tapi jadi sekali lagi karena terlalu banyak, maka kita akan ambil bentuk umumnya. Bentuk umum dari penulisan hasil di bab 4. Jadi apapun itu pendekatan atau jenis penelitiannya, kita menggunakan template yang sama ya, atau model yang sama. Yang pertama kita perlu melihat sebelum kita menuliskan bab 4-nya, apapun itu sekali lagi model penelitiannya, mau kuantitatif, kualitatif, PTK atau R&D dan seterusnya, apapun kita ambil bentuk umumnya. Yang pertama kita lihat dulu adalah rumusan masalahnya. Nah di rumusan masalah ini memuat beberapa macam pertanyaan-pertanyaan ya. Nah pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan memunculkan beberapa jawaban ya. Jawaban secara umumnya itu ada di tujuan penelitiannya. Nanti ada jawaban sementara dari pertanyaan tersebut atau pertanyaan dari permasalahan penelitian. Jadi rumusan masalah ini boleh dikatakan adalah jabaran dari pertanyaan penelitiannya. Kemudian hipotesis ini membutuhkan teori ya, yang berupa jawaban-jawaban sementara atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, atau kita sebut tadi fokus atau fokus dari permasalahannya, kan di sana ada pertanyaannya. Nah ini membutuhkan jawaban. Nanti jawaban ini akan dikemas dalam bentuk hipotesis. Nah hipotesis ini membutuhkan teori, dan ketika kita menuliskan hipotesis ini kita membutuhkan kerangka pikir. Kita menuliskan teori-teori dan kerangka pikir ini ada di bab 2 ya biasanya. Jadi di bab 2 ini kita menuliskan teori-teori pendukung dari hipotesis kita. Tetapi hipotesisnya itu belum terbukti, jadi masih berupa sementara aja. Namanya hipotesis, sekali lagi hipotesis artinya kan lemah, sehingga kita mengatakan bahwa hipotesis itu perlu diuji. Ya diujinya di mana? Diujinya di bab 4. Bagaimana cara kita mengujinya? Cara kita mengujinya di bab 3, caranya. Jadi di bab 3 itu berisi tentang apa? Di bab 3 itu berisi tentang langkah-langkah yang kita lakukan untuk menguji hipotesis. Untuk menguji hipotesis. Nah, bagaimana kalau misalkan penelitiannya nggak ada hipotesisnya, nggak ada masalah? Maka di sini boleh dikatakan atau menjawab rumusan, atau selain menjawab rumusan atau mencapai tujuan. Jadi di bab 3 ini istilahnya kita menuliskan semua yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau kita bolehnya cara kita mencapai tujuan. Kalau kita punya masalah, kita punya tujuan, nah maka untuk mencapai tujuan ini kita sebut dengan namanya metode. Dan makanya disebutnya langkah-langkah atau cara yang kita lakukan untuk menguji hipotesis atau rumusan atau mencapai tujuan. Oleh karena itu di bab 3 ini berisi serangkaian langkah, prosedur, termasuk setting. Jadi siapa yang mau kita libatkan di dalam penelitian, apa yang kita gunakan, bagaimana cara kita menggunakan itu, kita sebutkan rumusan. Nah,
Setelah itu barulah kita menuliskan hasilnya. Hasil yang kita peroleh dari langkah-langkah, hasil yang diperoleh dari langkah-langkah. Nah, hasil yang kita peroleh dari langkah-langkah ini ya sesuai dengan langkah-langkahnya. Artinya sesuai dengan metodenya. Baru ini kita tuliskan di bab 4. Jadi di bab 4 ini isinya ya disesuaikan dengan metodenya. Metode ini harus menjamin akan menjawab rumusan. Artinya apa? Artinya ketika kita menuliskan hasil, itu pasti nanti akan bermanfaat atau berkaitan dengan, kalau berkaitan kayaknya lebih umum, kita ambil aja langsung bermanfaat aja. Bermanfaat untuk menjawab atau memberikan jawaban terhadap rumusan masalah kita. Sehingga kita melakukan sesuatu di bab 4 ini disesuaikan dengan rumusan. Kalau dengan rumusan terlalu jauh, maka di bab 4 ini bersesuaian dengan bab 3-nya. Artinya, atau metodenya. Artinya apa? Artinya di sini kita melakukan sesuatu berdasar atas kebutuhan. Kita mau melakukan apa, kita mau menyampaikan tentang apa, semuanya didasarkan pada semuanya didasarkan pada ini berkaitan tujuan-tujuan kita gitu ya. Jadi mau menuliskan tentang apa itu disesuaikan dengan metodenya, dan metode ini juga harus disesuaikan dengan hipotesis. Sementara di bab 2 itu isinya adalah landasan kita melakukan hal-hal yang kita tuliskan di bab 4, di bab 3 dan seterusnya. Nah, jadi hasil itu kita sekali lagi diperoleh dari langkah-langkah atau metode-metode yang kita tuliskan di bab 3. Kalau di bab 3-nya nggak ada, ya jangan. Nah, pertanyaannya kenapa bisa nggak ada? Ya bisa jadi karena memang kitanya nggak begitu memahami dengan tepat ya apa yang perlu kita lakukan ketika kita menuliskan metodologinya. Jadi sekali lagi di bab 4 ini mau pendekatan penelitiannya apapun itu disesuaikan dengan bab 3-nya. Kita mau ngapain di bab 3-nya itu. Gitu. Kalau misalkan di bab 3-nya pertama misalkan menanyakan tentang teori, ya berarti di bab 4 pertama yang kita lakukan adalah teorinya dulu. Gitu. Nah, maka di bab 3-nya pun dituliskan langkah-langkahnya apa yang kita lakukan. Yang pertama kita melakukan pengajian teori dulu dengan melakukan studi literatur dan seterusnya. Terus langkah berikutnya adalah menyusun instrumen misalkan bab 3 dan seterusnya. Nanti di bab 4-nya itu akan dipastikan. Nah, kenapa di bab 3 kemarin ada pengujian instrumen? Nah, di beberapa penelitian kuantitatif di penelitian kuantitatif itu membutuhkan instrumen yang teruji validitasnya dan reliabilitasnya. Kalau di yang kualitatif bagaimana? Di kualitatif juga sama, kita membutuhkan pengujian validitas dari instrumennya, walaupun pengujian validitasnya berbeda. Kenapa kita perlu menguji validitas? Ya karena kita kan mengumpulkan data untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana suatu variabel itu bernilai. Nah, untuk memastikan bahwa yang kita dapatkan nanti itu adalah memang benar-benar variabel yang mau kita cari nilainya, maka alat yang kita gunakan itu perlu dipastikan akan mendapatkan data itu. Nah, kedudukan data di dalam bab 4 apa? Di dalam penelitian kuantitatif, kedudukan data itu paling vital karena dia digunakan sebagai pengolahan data dalam statistik. Jadi kita membutuhkan data untuk bekerjanya statistik. Artinya data itu diperlukan selain valid, dia juga harus reliable. Bagaimana dengan penelitian kualitatif? Kalau data dalam penelitian kualitatif juga perlu sama diuji, tetapi pengujiannya memang menggunakan cara yang berbeda. Jadi data dalam penelitian sama-sama sebenarnya hal yang sangat vital ya, baik di penelitian kuantitatif ataupun di penelitian kualitatif. Nah, di bab 4 itu sendiri nanti melakukan pengujian penulisan yang sesuai dengan di metodologi. Sebagai contoh, kalau di kuantitatif kan kebayang dengan sangat jelas ya apa yang mau kita lakukan. Kayak tadi misalkan pertama pengujian keabsahan, persyaratan uji hipotesis dulu, misalkan pengujian normalitas, pengujian satu lagi adalah homogenitas. Setelah itu baru analisis data menggunakan teknik statistik yang disebutkan di bab 3. Misalkan mau pakai komparasi, berarti komparasinya mau pakai apa? Di bab 3-nya disebutkan mau pakai asosiasi, maka di bab 4-nya asosiasinya dituliskan langkah-langkahnya sampai mendapatkan
apa disebutnya signifikansinya. Nah, bagaimana dengan di kualitatif? Di kualitatif pun sebenarnya sama melakukan hal yang serupa. Sebagai contoh, kita mengambil data dari hasil wawancara. Maka hasil wawancara tersebut, ini yang sering terjadi ya, yang sering terjadi di mahasiswa, kita mendapatkan wawancara dengan guru misalkan ya, wawancara dengan guru. Sebagai contoh ya, guru menyampaikan informasi, ada beberapa informasinya katakanlah A1, A2, A3, informasinya seperti ini informasi dari guru. Nah, di dalam bab 4, seorang peneliti itu tidak boleh langsung menuliskan hasil wawancaranya ini. Tidak boleh langsung dituliskan. Kenapa tidak boleh langsung dituliskan sebagai hasil? Perhatikan ya, di bab 3-nya, di bab 3 di kualitatif itu ada yang namanya pengujian keabsahan data. Artinya apa? Artinya sebelum informasi atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru A ini, guru yang pertama ini, kita tuliskan, kita dapat informasi, sebelum kita tuliskan deskripsi, kita melakukan dulu pengujian keabsahan data. Maka kalau di kualitatif itu biasanya kan pakai model punyanya Miles dan Haberman. Di dalam Miles Haberman itu kan langkah-langkahnya pengumpulan, reduksi, kemudian penyajian. Nah, di dalam kegiatan ini, pereduksian data ini kita melakukan yang disebut dengan pengujian keabsahan. Pengujian keabsahan contohnya gimana? Tujuannya untuk apa? Kalau dalam kuantitatif, pengujian keabsahan itu salah satu langkah untuk salah satunya adalah untuk mengetes atau menguji validitasnya. Nah, validitas artinya kesesuaian, ketepatan ya antara yang kita dapatkan dengan fakta yang kita terima, yang ada. Jadi ada informasi A1, apakah benar faktanya seperti itu? Nah, ini kita perlu ngecek ya. Kalau kita nggak bisa ngecek langsung, maka metode pengujiannya itu kita mengenal ada yang namanya triangulasi. Nah, triangulasi ini ada banyak, paling nggak ada 3 ya. Nah, triangulasinya sebagai contoh misalkan triangulasi sumber. Kalau kita berkata pada guru yang pertama, guru A katakanlah, kita perlu meng-cross-check. Kita cross-check informasi ini dari guru yang berikutnya, katakanlah dari B1. Dari B ya, guru B. Nah, nanti kita tanyakan informasi yang sama, apakah guru B ini mengatakan hal yang serupa atau enggak. Kalau mengatakannya bertolak belakang, ini berarti baik perkataan guru A maupun perkataan guru B untuk informasi yang pertama ini bertolak belakang, artinya tidak sesuai dengan fakta. Ini nggak boleh kita masukkan ke dalam hasil penelitian. Misalkan gini, di sekolah ini menerapkan hukuman disiplin bagi siswa yang terlambat misalkan. Ada informasi seperti itu. Guru A mengatakan, di sekolah ini menerapkan hukuman disiplin bagi siswa yang terlambat. Tapi ketika tanya ke guru B ini bilang, di sekolah ini tidak ada pemberian atau sanksi hukuman apapun bagi siswa yang terlambat. Dua informasi ini bertolak belakang. Kita nggak boleh mengatakan A benar, B benar, atau B salah, atau sebaliknya. Karena kita nggak tahu apa faktanya. Kalau kita kurang yakin dengan faktanya, kita boleh menggunakan triangulasi yang kedua, namanya triangulasi metode. Kita bisa menggunakan teknik triangulasi yang kedua, yaitu triangulasi metode. Ngapain triangulasi metode? Kalau tadi kita nanya atau kita menggunakan metodenya wawancara, maka untuk melakukan triangulasi berikutnya kita bisa menggunakan metode misalkan observasi. Ya, jadi dengan menggunakan walaupun tetap ini dilakukan, artinya kita mengobservasi sesuatu yang sama. Kalau kita mengatakan variabelnya misalkan tentang pemberian hukuman, maka yang kita observasi adalah bagaimana pemberian hukuman tersebut dilakukan, ada atau tidak. Kita lihat setelah wawancara selesai atau sebelum wawancara selesai, kita coba melakukan pengamatan di sekitar. Apakah pernah terjadi pemberian sanksi terhadap siswa yang terlambat misalkan, atau hukuman ya terhadap siswa yang terlambat? Ada enggak? Kita nggak nanya, tapi kita langsung amati, kita catat ya. Nanti itu kan sesuai, sekali lagi perhatikan bagaimana menyusun instrumen observasi dan menyusun instrumen wawancara di pertemuan yang minggu yang lalu. Jadi nggak sembarangan.
karena kita pengen mendapatkan data tentang pemberian hukuman disiplin, maka baik observasi maupun wawancaranya semuanya diarahkan ke sana. Ya, ternyata kita nggak ngelihat ada pemberian sanksi saat kita melakukan itu. Nah, maka bisa kita drop informasi yang dari guru A, bisa juga kita melakukan triangulasi yang ketiga, yaitu triangulasi waktu. Kita melakukan observasi, tapi di waktu yang berbeda. Kalau sekarang kamu mungkin nggak kelihatan, bisa jadi besok kelihatan. Oke, besok datang lagi ke sekolah. Atau besoknya lagi datang ke sekolah. Sampai misalkan kita menentukan, oke, kita sudah cukup mengatakan bahwa saya tidak pernah menemukan, atau selama melakukan penelitian tidak pernah menemukan ada siswa yang diberikan hukuman. Atau kalau misalkan observasi nggak cukup, maka kita gunakan triangulasi yang yang sumber tadi masih metode ya, kan metode, bisa wawancara, bisa observasi. Satu lagi misalkan adalah dokumentasi. Jadi ini masih triangulasi metode, sebelum ke triangulasi waktu, ke triangulasi metode dulu. Ada metode wawancara, kita pakai, ternyata bertolak belakang, kita kasih observasi, ternyata tidak kita amati, kita coba dokumentasi. Ada nggak catatan hukuman disiplin siswa? Catatan. Atau foto siswa sedang lagi disuruh push up, atau video ya, siswa yang terlambat kemudian disuruh push up atau disuruh ngapain tugas-tugas yang lain, ada nggak gitu ya. Jadi kita melakukan triangulasi, namanya triangulasi metode ya. Kalau wawancara nggak cukup, observasi nggak cukup, coba dengan dokumentasi. Nah, baru ternyata misalkan di dokumentasi ada, berarti kita bisa mengonfirmasi bahwa di sekolah tersebut terjadi atau dilakukan ya pemberian hukuman bagi siswa yang terlambat. Itu boleh dimasukkan nanti ke dalam hasil. Nah, jadi ini teknik pereduksian itu ada di situ. Kita melakukan pengujian keabsahan di sini. Pengujian keabsahan. Selain pengujian keabsahan, sebenarnya di reduksi ini juga kita membuang data yang tidak sesuai sama informasi. Tidak sesuai dengan variabel. Membuang data atau info yang tidak relevan dengan penelitian. Yang seperti apa yang tidak relevan dengan penelitian? Ya makanya kalau mau bikin instrumen wawancara sama instrumen observasi, ya diturunkan berdasarkan variabel penelitiannya. Maka di bab 3 ini kudu jelas, kudu tegas nih, variabel ini komponennya apa aja, aspeknya apa aja, indikatornya apa aja, baru kita bisa membuat instrumennya. Sehingga jaminannya apa? Ketika kita menanyakan sesuatu, ya yang ditanya berkaitan dengan variabelnya. Tapi memang ada misalkan dari kita obrolan-obrolan, ternyata ada beberapa hal yang diungkapkan tetapi itu sebenarnya kita nggak butuhkan. Misalkan tiba-tiba si ibu ngomong tentang partisipasi orang tua terhadap penegakan kedisiplinan, padahal itu tidak ada di dalam uraian indikator variabel kita. Ada atau tidaknya peran serta orang tua. Misalkan kita nggak mengambil informasi itu, tapi si guru tiba-tiba ngomong ini orang tuanya juga di rumah memberikan pengertian tentang bagaimana pentingnya disiplin kepada anaknya, misalkan seperti itu. Nah, karena itu tidak menjadi bagian dari variabel, maka informasi tersebut bisa kita buang. Bukan dihapus ya, bukan dibuang tuh dengan gampang kita coret gitu dari Microsoft Word, kita delete itu, enggak, jangan. Yang kita maksud dengan reduksi itu dibuang, maksudnya tidak diikutkan di dalam penelitian atau tidak dimasukkan ke dalam penulisan hasil. Tapi data itu ada gitu, tapi tidak diikutkan, makanya kita reduksi. Jadi jangan dibuang dalam arti dihapus ya, karena data itu sekecil apapun itu sangat berharga. Jadi walaupun datanya itu valid, walaupun datanya itu sesuai dengan fakta, benar gitu, benar dalam artian valid, sesuai dengan fakta dalam artian juga absah, itu kalau tidak sesuai sama variabel penelitiannya, tidak berkaitan dengan fokus dari penelitian, ya itu boleh kita simpen dulu gitu. Jadi jangan dimasukkan ke dalam bangku. Nah, yang sering terjadi di mahasiswa, sebagai contoh misalkan saya ngomongin tentang wawancara, yang terjadi misalkan di wawancara tuh gini, yang terjadi ya. Di wawancara ini yang terjadi adalah semua hasil wawancara itu dituliskan di bab 4 di hasil ya.
dituliskan di bab 4 atau hasil tanpa melakukan satu pereduksian. Jadi semua informasi itu masuknya. Padahal di sini apa akibatnya? Sehingga ada informasi yang tidak relevan dengan penelitian. Bagaimana kita tahu dia relevan atau tidak? Perhatikan penyusunan instrumennya. Kalau itu di luar dari indikator variabel, informasinya nggak cocok sama indikator variabelnya, ya berarti itu tidak relevan gitu. Bukan berarti kita bilang itu nggak benar, nggak sesuai dengan fakta, bukan begitu. Dia tetap bisa jadi benar atau sesuai dengan fakta, tetapi fakta atau informasi tersebut itu tidak kita butuhkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan indikator variabel penelitiannya. Kalau nggak sesuai, yang ngapain kita ambil? Oleh karena itu, sekali lagi penting buat kita menyusun instrumen. Karena apa? Itu menjamin apakah data yang kita peroleh itu relevan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka tidak akan relevan. Gitu. Ya. Selain tidak melakukan reduksi, yang kedua adalah tidak melakukan triangulasi. Atau boleh disebutnya triangulasi itu kan salah satu ya, tidak melakukan pengujian keabsahan. Ketika tidak melakukan pengujian keabsahan, ya di sini salah satu tekniknya adalah triangulasi. Ini udah pernah dibahas sama kelompok sebelumnya di bab 3 tentang pengujian keabsahan. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah semua informasi dianggap fakta. Dianggap sebagai fakta. Padahal belum terkonfirmasi faktanya. Ketika faktanya belum terkonfirmasi, ya ngapain kita tuliskan di dalam hasil? Kalau faktanya tidak terkonfirmasi, maka hasilnya menjadi tidak valid, tidak absah hasil penelitian kita. Kalau hasil penelitian kita tidak absah, maka hipotesis kita itu diragukan. Ya, jawaban dari hipotesis kita itu kan tadi beruntuknya sebuah teori, maka teori yang kita hasilkan itu akan diragukan. Kenapa? Ya karena kita mengambil informasi yang belum terkonfirmasi faktanya. Kalau kita ngomongin satu pihak aja, kemudian kita katakan sebagai informasi yang berharga, oh nggak begitu di dalam penelitian. Kamu artinya namanya percaya dengan gosip. Ya, gosip itu kamu mempercayai informasi yang satu pihak. Padahal sebagai seorang peneliti nggak bisa kita mempercayai langsung seperti itu. Kalau dalam istilahnya kita perlu mencurigai semua informasi. Apakah informasi itu benar? Jadi jangan mengatakan, oh informasi nih, oh ini benar nih. Ya, pemikiran seorang peneliti nggak sama dengan pemikiran seorang pencari gosip gitu. Seorang pencari gosip, semua informasi yang dia ambil itu bisa menjadi bahan buat pembicaraan, sehingga orang nanti akan menarik suatu simpulan berdasarkan bahan yang dia bicarakan itu. Padahal belum tentu bahan yang dia bicarakan itu adalah sebuah fakta. Ya, kalau seorang peneliti ya berbeda. Kalau seorang peneliti ketika mendapatkan informasi, itu pertanyaannya apakah informasi itu benar atau valid. Jadi kalau ada info dicek dulu. Informasi cek dulu. Ya, dicek apakah valid. Apakah valid atau sesuai dengan fakta. Bagaimana cara mengeceknya? Ini ada pengujian keabsahan ini loh. Makanya dilihat di bab 3-nya ada. Di bab 3 itu dari kualitatif ada pengujian keabsahan. Ya. Pengujian keabsahan yaitu dilakukan pengecekan macam-macam, ada triangulasi, ada penggunaan berbagai macam sumber referensi dan seterusnya. Salah satunya adalah yang sering digunakan triangulasi. Triangulasi aja banyak kok. Ada triangulasi sumber, ada triangulasi metode, ada triangulasi waktu. Artinya kita memanfaatkan berbagai macam saluran sumber. Kalau satu orang nggak cocok, ya kita pakai beberapa orang. Kalau metode wawancara nggak cocok, kita bandingkan dengan dokumentasi, kita bandingkan dengan ada dokumentasi dan observasi gitu ya. Waktu ya bisa besoknya lagi gitu ya. Itu artinya kita memanfaatkan semua dimensi dari sumber informasi.
Ya, ketika kita hanya percaya satu pihak aja, satu waktu aja, satu sisi aja, satu cara aja, maka kita bukan seorang peneliti, kita namanya pencari gosip gitu ya. Kalau seorang peneliti pasti akan mengecek dulu semua informasi yang kita peroleh itu, walaupun dari seorang yang sangat masyhur, yang terkenal sebagai tokoh masyarakat misalkan, atau para ahli dan seterusnya, itu kita nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa informasi yang kita peroleh itu merupakan sebuah fakta, gitu ya. Apa sesuai fakta atau tidak gitu. Oh, si fulan bilangnya begini, oh berarti di penelitian kita dituliskan begitu, ya jangan. Lakukan dulu pengujian dulu, pengecekan dulu, dikonfirmasi dulu dengan yang lain. Istilahnya ya, kalau dalam bahasa agama itu disebutnya apa? Tabayun. Tabayun dulu, cek dulu gitu. Jadi cek dulu diuji dulu sah atau tidaknya gitu. Selain tadi relevan nggak gitu, kalau nggak relevan ya mau dia bener mau dia salah ya udah nggak usah kita peduliin, simpen, jangan dimasukin ke bab 4. Nah, dari ini kan baru hasil ya, biasanya kalau dalam penulisan di kualitatif itu wawancara ini biasanya misalkan wawancara ke si fulan, si X gitu ya misalkan. Nah, nanti hal ini misalkan didukung oleh pernyataan, misalkan hal ini didukung oleh pernyataan Y gitu ya, yang mengatakan hal serupa. Artinya ini udah melakukan triangulasi sumber, ya orangnya udah beda nih. Nah, misalkan ya, dokumentasi sekolah juga mendokumentasikan kegiatan tersebut. Baru di bawahnya ada foto, ada gambar. Ya, gambar dokumentasi kegiatan Jumat bersih misalkan. Oh, ada foto nih orang lagi kerja bakti dan seterusnya. Oh, berarti ini bener nih sekolah melakukan kerja bakti gitu. Ini foto, jangan dibilang jangan cuma menyebutkan pernah melakukan tapi nggak ada fotonya misalkan ya. Kalau pernah dilakukan pasti ada dokumentasinya. Nah, kalau ada suatu peraturan atau regulasi atau proses atau kegiatan yang dilakukan di sekolah, maka kita perlu melakukan observasi. Ya, hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti misalkan ya. Jadi yang dikatakan itu sesuai dengan yang diamati gitu. Nah, baru tuh nanti ketahuan hasil, ini baru hasil ya, jadi dari hasil. Nah, nanti baru dari berikutnya nanti next week itu kita ngobrolin tentang pembahasan. Nah, di dalam pembahasan bentuknya seperti apa ya nanti kita disesuaikan dengan hasil. Makanya memang ada lebih menarik sih memang kalau disatuin ya, jadi biar nggak terlalu banyak waktu juga untuk kita untuk ngebahas. Sebenarnya ini bisa dijadiin satu ya dengan yang minggu depan, tapi nggak ada masalah sih biar dalam, karena kan ada beberapa pendekatan penelitian yang pakai kuantitatif, ada yang pakai kualitatif, ada yang pakai R&D, ada yang pakai PTK. Mudah-mudahan itu bisa disampaikan ya, walaupun tadi kan cuma kuantitatif, makanya kan bentar ya, makanya bentar ada berapa menit tadi ya, itu sudah selesai karena memang membahasnya cuma kuantitatif aja. Sebenarnya itu kalau kuantitatif itu tadi dibahas, itu ceritanya udah, jadi saya tambahkan sedikit tentang kualitatif. Bagaimana dengan R&D dan PTK? Sekali lagi kalau boleh saya sebutkan semuanya itu sama maksudnya apa? Ikuti rumusan, ikuti metode. Jadi kalau di metodenya ngomongnya langkahnya begini, prosedurnya ya tinggal dijalanin aja gitu. Bagaimana hasilnya? Misalkan langkah pertama adalah peneliti melakukan pengajian teori. Nah, apa hasil dari pengajian teori yang kamu lakukan? Langkah pertama misalkan penguji membuat kalau instrumen sudah selesai, misalkan melakukan pretest. Nah, apa hasil dari pretestnya? Gitu. Baru setelah itu di pembahasan bahas tuh hasil pretestnya bagaimana. Namanya juga dibahas kok. Ingat, dibahas, bukan di resume, bukan disimpul, bukan diringkas. Namanya dibahas, berarti dibahasakan. Kalau dibahas itu artinya apa? Itulah pentingnya kajian teori. Ini sebagai bocoran untuk minggu depan. Jadi pembahasan itu intinya apa? Inilah pentingnya bab 2. Di bab 2 kita menuliskan berbagai macam teori. Kemudian di bab 4 kita mendapatkan hasil. Nah, maka pembahasan itu adalah kita membandingkan antara hasil dengan teori. Apakah terdapat kesesuaian antara hasil yang kita peroleh dengan teori yang kita tuliskan
yang kita, artinya kalau kita tuliskan itu berarti kita menggunakan teori itu. Teori kan ada banyak dan kita perlu menggunakan teori yang mana gitu ya, teori yang seperti apa. Dan kalau misalkan kita berteori membuat jaring-jaring teori, maka teori-teori landasannya itu kudu sangat kuat, didukung oleh lebih dari satu teori. Nah, di sana mungkin setelah kita lihat hasil nanti ada entah itu sesuai, entah itu tidak sesuai dengan teori yang kita ambil. Maka ditanya kenapa bisa sesuai, kenapa tidak sesuai. Maka dibahaslah itu. Jadi pengujian hasil dan teori yang kita punya itu dibahasnya di hasil. Namanya juga ngebahas. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah hasil. Kenapa kita perlu bahas? Lihat di teorinya, apakah sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan teori. Kalau sesuai kenapa? Kalau tidak sesuai, mana yang lebih sesuai seharusnya? Punyanya teori punya siapa? Jadi istilahnya, walaupun kita berteori ternyata hasilnya ternyata tidak sesuai. Nah, apa yang bakal terjadi dengan hipotesis kita kalau misalkan hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan teori. Kalau hasil kita sesuai dengan teori, maka hipotesis kita kan udah pasti terbukti benar karena hasil kita sesuai dengan teori. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan teori ketika dibahas? Nah, bagaimana tuh dengan hipotesisnya? Ya, apakah hipotesisnya kita bagaimana dengan apakah nanti dapat teori baru atau teori kita malah jadi debatable? Enggak cocok kita ambil seperti itu. Ya, mungkin itu ya untuk penguat aja sekadar tambahan. Untuk selanjutnya minggu depan kira-kira itulah bocoran apa yang mau disampaikan di pembahasan. Demikian, saya kembalikan lagi ke moderator. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.